Radio Unesa, Informasi, Edukasi, dan Prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa. Senang sekali saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ketua dari unit kegiatan mahasiswa Pentang Q Unesa. Selamat datang di studio Radio Unesa, Mas Imam. Selamat datang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, semoga rekan Unesa semuanya juga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dari Allah di masa pandemi COVID-19 ini ya. Baik, hari ini saya dan Mas Imam akan berbincang-bincang mengenai UKM atau unit kegiatan mahasiswa Pentang Q ya. Sebelumnya Mas Imam silahkan menyapa rekan Unesa terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Selamat pagi. Salam dari saya, nama saya Imam Mukti dari Fakultas Ilmu Olahraga jurusan Pendidikan Olahraga. Untuk di UKM Pentang sendiri, Mas Imam ini menjabat sebagai apa? Untuk di UKM Pentang ini saya menjabat sebagai ketua periode tahun 1920. 2020 ya? Oke, baik. Oke, untuk Mas Imam sendiri sebagai ketua hari ini sudah hadir bersama saya. Langsung saja Mas Imam, bisa dijelaskan mengenai UKM Pentang Q ini seperti apa bagi teman-teman yang belum mengetahui UKM atau olahraga ini? Awal terbentuknya UKM Pentang Q ini tahun 2014 dan masuk pertama kali angkatan 2014 tahun 2015 itu dari Fakultas Pendidikan Kepelatihan, anggota yang paling lama di UKM Pentang Q ini. Terus sejarahnya dari awal sampai sekarang lebih menurun, soalnya kurang peminat. Yang pertamanya tahun 2015 itu masih banyak peminatnya dari pendidikan olahraga sama pendidikan kepelatihan. Jadi anggotanya lebih dari 25, kalau sekarang menurun sehingga lebih dari 15. Sejarahnya sendiri masuk di Indonesia ini tahun 2012. Berkembang terus. Cuman kalau di Jawa Timur ini kurang cepat dibanding dengan Jakarta sama kota-kota lain. Tapi di tahun ini alhamdulillah Jawa Timur sudah menaik tinggi, menyaingi kota-kota lain Jakarta sama Jambi. Jadi olahraga pentang ini termasuk olahraga baru ya Mas ya? Olahraga baru di Indonesia, apalagi di Indonesia ini. Untuk dari UKM sendiri, untuk tetap menjaga eksistensi dari UKM Pentang ini dari tahun ke tahun sendiri seperti apa Mas? Kalau untuk menjaga eksistensi ini kita mengadakan kayak obrolan online lewat WhatsApp, terus video call, cara latihan via online, itu kumpul-kumpul juga. Jadi semua anggota bisa akrab sama angkatan yang lama, angkatan yang baru. Jadi sistem sini ini seperti kekeluargaan, jadi nggak ada yang dilihat apapun itu. Jadi kalau sudah kumpul ya kumpul semua, suka duka sama-sama di sini. Jadi tetap menjaga komunikasi antar angkatan. Jadi membuat UKM ini tetap eksis sampai saat ini, Mas. Walaupun dari tahun ke tahun memang peminatnya masih kurang gitu ya. Kurang. Kalau ya ini mungkin dari teman-teman masih belum punya gambaran mengenai olahraga Pentang Q ini. Nah, sedikit banyak olahraga Pentang Q ini kan hampir sama dengan tolak peluru. Ada bahan pelurunya atau alat. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas dari olahraga pentang ini, mungkin cara bermainnya atau perbedaan signifikan antara pentang dengan tolak peluru. Mungkin rekan Unesa mengenal dari SD, SMP itu tolak peluru ya, tolak peluru. Mungkin dari pentang sendiri perbedaannya atau yang lain-lain mengenai pentang bisa dijelaskan? Ya, kalau di UKM Pentang ini sekilas sama dengan tolak peluru, yang dimana latihannya cuma lempar-lempar bola besi. Tapi yang membedakan di sini kalau olahraga petangku kita melemparnya tidak sembarangan, jadi ada tekniknya. Sama seperti tolak peluru juga ada tekniknya, cuma kita berbeda. Yang dimana tolak peluru itu dari atas, dari bawah ke atas, yang petangku ini dari belakang ke depan. Jadi kalau secara teknik seperti bowling, kalau petangku ini ayunan tangan saja dibuang mengikuti
ayunan tangannya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau ya ini sepengetahuan saya ya sebagai orang awam, kalau tolak peluru kan biasanya di kepala ya, didorong. Kalau pentang Q Kalau petangku dari bawah sini cuma ayun dari belakang ke depan. gitu ya. Iya. Mungkin ada sasaran-sasaran tersendiri. Kalau tolak peluru kan sekedar ditolak kemudian diukur saja. Kalau pentang Q kira-kira seperti apa, Mas? Kalau di petangku ini ada bola target. Kalau untuk shooting, kalau untuk poin ada jack atau bola kayu. Itu untuk menandakan dimulainya pertandingan. Jadi kalau posisi poin, kita harus mendekatkan bola kita ke boka atau bola kayu. Ketika kalau shooting, kita harus menembak bola besi target. Jadi sebisa mungkin harus kena. Untuk memperoleh poin itu tadi. Ya. Kalau untuk pertandingan seperti itu. Oh ya ya. Kemudian untuk pentang Q sendiri dilakukan secara tim atau individu permainannya, Mas? Kalau di petangku ini ada banyak nomornya. Ada yang individu, ada yang double, ada yang triple. Ada juga yang mix. Ada individu, double, triple, mix. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Kalau individu jelas sendiri-sendiri ya, Mas. Atletnya sendiri melakukan kegiatan olahraga sendiri. Kalau yang double, triple, dan mix itu seperti apa? Ya, kalau ketika kejuaraan ini setiap atlet harus mempunyai 3 bosi bola besi. Itu sudah wajib karena pertandingan harus ada punya bosi sendiri, tidak boleh pinjam karena sudah ada ID card-nya atau sertifikat card bolanya. Jadi di nomor single setiap atlet harus mempunyai 3 bosi. Di nomor double setiap atlet juga 3 bosi, cuma kita pakai 2 orang jadi 6 bosi. Kalau yang triple kita pakai 2 bosi setiap atlet. Jadi tetap 6 bosi. 3 orang itu 6 bosi. Jadi 1 orang 2 bosi, 2 bosi. Jadi tidak boleh lebih dari 6 bosi. Nomor double sama nomor triple. Jadi gitu ya, Mas. Benar. Jadi bosi itu bola besi. Ya, jadi permainannya seperti itu, rekan Indonesia, garis besarnya. Mungkin kalian bila mana ingin mengetahui lebih jauh bisa browsing di internet, di Google atau di YouTube ya untuk mengetahui lebih jauh mengenai olahraga pentang seperti itu. Kemudian kembali ke UKM, Mas nih ya. Selain kegiatan rutin latihan pastinya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di UKM pentang ini? Ada sih beberapa kegiatan, yaitu seperti kumpul bareng, reuni dari angkatan yang tua sampai angkatan yang muda. Jadi kita kumpul untuk silaturahmi, entah itu ngopi, entah itu di pacet ataupun di mana. Jadi kita kumpul semua dari anggota, pelatih sama atlet. Jadi kumpul jadi satu untuk bertukar pengalaman, bertukar pikiran, bercerita-cerita sama anggota dan ketua sama pelatih. Jadi kegiatan rutin selain latihan ya itu tadi. Itu kumpul-kumpul sama anggota dan pelatih. Kalau satu minggu aktif itu biasanya untuk latihannya berapa kali? Kalau kita menentukan dengan jadwal kuliah, Mas. Jadi kalau jadwal kuliah Senin sampai Jumat ya Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya kita bisa rest ataupun latihan di rumah sendiri-sendiri. Jadi full ya satu minggu. Senin sampai Jumat. Tapi untuk waktunya menyesuaikan schedule kuliahnya masing-masing gitu ya. Jadi lebih fleksibel, tidak menekankan satu orang. Oke, jadi rekan Indonesia semuanya, terutama para mahasiswa baru, jangan khawatir untuk mengganggu perkuliahan kalian. Kegiatan-kegiatan UKM ini tidak mungkin mengganggu perkuliahan kalian. Ya, jadi jadwalnya bisa diatur gitu ya. Kemudian dari Mas Imam sendiri, apakah dari SMA maupun SMP dulu memang riwayatnya seorang atlet pentang atau menjadi atlet pentang baru di perkuliahan ini? Saya dulunya backgroundnya di atletik lari. Cuma masuk di UNESA ini, saya masuk pentang itu tahun 2019 awal Februari. Itu diajak sama teman saya. Dengan motivasi saya
harus bisa masuk ke anggota tim UNESA khususnya, tapi saya cuma targetnya kemarin itu harus bisa berangkat ke Porprov. Nah, itu target saya. Alhamdulillah saya bisa berangkat, cuma latihan 5 bulan dengan sungguh-sungguh dan rutin. Kemudian setelah Porprov, saya diajak sama ketua untuk berangkat ke Malaysia untuk belajar lebih dalam lagi tentang petang Q. Jadi mengenal pentang itu sejak kuliah ini ya Mas? Ya, kuliah tahun 2019. 2019, 5 bulan berlatih sungguh-sungguh, akhirnya berangkat Porprov. Setelah Porprov, langsung berangkat ke Malaysia untuk belajar lebih dalam lagi. Ya, mendengar cerita dari Mas Imam ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya Mas ya. Jadi apapun latar belakang atau background kalian, apakah itu kalian seorang atlet bulu tangkis, lari dan lain sebagainya, kalau kalian punya niat sungguh-sungguh untuk belajar, tidak ada yang tidak mungkin begitu Mas ya. Jadi pasti ada jalannya untuk berprestasi tentunya gitu. Kemudian apa sih Mas enaknya di olahraga pentang ini? Mungkin backgroundnya dulu seorang atlet lari, kemudian di UNESA ini belajar pentang. Mungkin hal yang unik atau tantangan tersendiri dari olahraga pentang ini bisa diceritakan? Kalau di petang ini ada banyak tantangan sih. Salah satunya ya bersaingan sama teman ketika latihan. Ada saingan seperti ayo lomba-lombaan. Kalau kita menang kita dapat apa, kalau kita kalah kita akan dapat apa gitu. Jadi kita ketika latihan itu ada semangatnya untuk saya harus bisa. Setiap hari seperti itu. Jadi nggak ada bosannya kalau latihan sama anak-anak itu. Jadi ketika kita lesu, diajak anak-anak latihan, ada tantangan seperti ini, kita harus syuting harus kena berapa posisi, poin harus masuk. Jadi kita saingan ketat sama teman-teman meskipun itu teman latihan. Jadi ketika latihan kita ketat, turnamen juga kita lebih ketat. Jadi itu kalau pelatih memberi instruksi. Jadi kita tidak ada bosan ketika latihan. Jadi terus bersaing secara sehat untuk berlomba-lomba menjadi lebih baik gitu tadi. Oke. Kemudian dari UNESA sendiri Mas, dari UKM Pentang ini mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di UNESA mungkin seperti apa? Mungkin dari kesekretariatan, bola besi atau lain sebagainya yang menunjang kegiatan Pentang itu. Kalau di UKM Pentang ini sudah ada sarana prasarana, cuma satu yang nggak ada, sekretariatnya. Jadi tempatnya belum dikasih sama pihak UNESA karena sudah menjanjikan tahun 2018 kemarin kita dijanjikan untuk satu tempat untuk menyimpan alat-alat prasarana UKM, tapi belum terrealisasikan sampai sekarang. Jadi kita punya semua fasilitas, cuman satu yang nggak punya yaitu sekretariatan tadi. Sekretariatnya belum ada, tapi untuk fasilitas penunjang latihan, fasilitas penunjang lainnya mengenai olahraga pentang itu sudah ada semua. Kalau kumpul-kumpul biasanya dilaksanakan di mana Mas? Kalau kumpul-kumpul kita selesai pulang latihan kita kumpul ke warung untuk makan. Kalau nggak latihan kita kumpul ke rumah pelatih untuk ngobrol sama anggota lain. Jadi kita menentukan tempat dan kondisi ketika di grup WA ataupun di ketemuan. Jadi kumpulnya nggak di lapangan terus, kumpulnya bisa di warung, tempat tongkrongan, sama rumah-rumah untuk nge-freeze-kan otak lah. Nah gitu ya, jadi tempatnya fleksibel, pindah-pindah gitu sesuai situasi dan kondisi saat itu. Ya, kemudian tadi Mas Imam bilang mengenai kumpul di tempatnya pelatih. Nah, pelatihnya sendiri untuk olahraga Pentang Q UNESA ini dari mana Mas? Apakah dari kakak-kakak yang sudah lama terjun di pentang atau memang mendatangkan mentor tersendiri? Kalau untuk pelatih dari UNESA sendiri, khususnya dari dosen pendidikan kepelatihan Bapak Nur Kolis sama Bapak Prof Nur Hasan, rektor UNESA, salah satunya pelatih di UNESA Petang Club. Jadi langsung dipegang oleh Pak Rektor ya. Pak Rektor langsung terjun untuk pelatihan dan berbagi ilmunya. Benar. Jadi rekan UNESA semuanya, olahraga pentang ini
luar biasa sekali bisa langsung di sama mm, Prof. Nur Hasan. Prof. Nur Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya. Ya, jadi kita akan bincang-bincang lebih jauh mengenai olahraga pentang, terutama UKM Pentang Q Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Kembali lagi dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Mas Imam dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pentang Q Unesa. Baik, Mas Imam, tadi di segmen sebelumnya sudah bercerita mengenai olahraga atau UKM Pentang ini langsung dimentori atau dilatih oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Nur Hasan. Ya, mungkin dari Rektor kan pasti sibuk ya Mas, pasti sibuk, banyak kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar kampus Unesa. Mungkin dari Prof. Nur Hasan sendiri saat memberikan treatment atau saat hadir latihan itu sela-sela waktunya mungkin seperti apa? Ya kalau untuk Bapak itu setiap pagi sebelum ngantor dia pasti melihat atlet-atletnya latihan. Jadi kita diberi semangat sama Prof. Nur Hasan untuk lebih giat lagi latihan. Jadi setiap pagi itu sebelum kantor, beliau selalu datang untuk melihat kita latihan. Entah itu jadwalnya sibuk, entah itu jadwal tidak sibuk, pasti menyempatkan diri untuk hadir melihat kita latihan. Untuk di pagi hari. Kalau di malam hari juga gitu, setiap pulang mesti lihat, kadang juga bermain sama anak-anak dan teman-teman, ikut-ikut latihan juga. Jadi ada semangatnya ketika ada Prof. Nur Hasan. Kalau juga nggak ada yang sama-sama semangat, cuma lebih semangat lagi kalau dilihat sama Prof. Nur Hasan. Ya, jadi olahraga atau UKM Pentang ini langsung dipegang oleh Profesor Nur Hasan, dan seperti Mas Imam yang diciptakan Mas Imam tadi, bahwa Prof. Nur Hasan di sela-sela kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk hadir ya. Kalaupun memang sibuk, ya sekadar melihat, memberikan semangat saja. Kalaupun Prof. Nur Hasan sedang tidak sibuk, bisa langsung berlatih bersama-sama gitu ya. Jadi menambah semangat spirit tersendiri gitu ya. Oke, jadi rekan Unesa bisa dijadikan list UKM yang akan diikuti nih di Unesa ya. Jadi harus ditekuni, benar-benar dipelajari supaya bisa menjadi atlet profesional dan tentunya bisa membawa prestasi untuk Unesa. Seperti itu ya. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini Mas Imam, mungkin pasti ada sedikit perbedaan treatment latihan ya, mungkin tidak sama seperti hari-hari biasa. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini kita latihan sendiri di rumah, sendiri latihan offline. Jadi cuma kita diberi rincian program latihan, kita melakukannya sendiri di rumah. Nanti dikirim video, kalau nggak gitu langsung via online, via Zoom, kalau nggak WA. Jadi kita tetap latihan di rumah masing-masing untuk menjaga performa kita ketika masa pandemi ini. Jadi kita nggak ada yang nggak latihan, tetap latihan. Jadi tetap latihan, kemudian dikomunikasikan di grup, mungkin video atau yang lain sebagainya ya. Jadi tetap terpantau, atlet-atlet Pentang Q Unesa ini tetap terpantau. Ya. Kemudian komunikasi Mas, pasti kan jarak jauh sekarang via daring, semua via daring, tidak bisa tatap muka langsung, tidak semudah waktu normal. Ya.
di new normal ini tidak semudah waktu normal. Mungkin untuk menjaga komunikasi antara anggota Pentang Q ini seperti apa? Ya kalau menjaga komunikasi sama menjaga silaturahmi kita tetap ngobrol satu sama lain lewat WA. Kalau bisa ketemu ya kita ketemu, kalau nggak bisa ya kita tetap VC-an atau video call. Jadi kita tetap menjaga tali silaturahmi antara anggota, antar teman. Jadi tidak ada yang putus selama pandemi ini. Jadi tetap kita kekompakannya kita jaga. Ya, siap. Di awal tadi Mas Imam sudah bercerita mengenai olahraga pentang ini, peminatnya mungkin masih agak sedikit ya Mas. Bisa dijelaskan mungkin berapa anggota dari cowok maupun ceweknya. Kemudian dari setiap kegiatan latihan mungkin kan ada perbedaan antara cowok dan cewek. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Ya selama pandemi ini kita di UKM ini mendapatkan atlet cewek ini kurang lebih 7 atlet cewek. atlet. Yang cowok lebih dari 10 atlet. Jadi ketika kita latihan pasti kita membedakan antara cowok dengan cewek. Jadi ketika cowok kita melakukan syuting misal 25 kali, sedangkan cewek 20 apa 15 kali gitu. Cuma repetisinya aja kita yang dibedakan. Program tetap kita sama, cuma repetisi kita beda. Kalau saat kompetisi juga seperti itu ataukah sama semua? Kalau untuk kompetisi semua sama, tidak ada yang membedakan cowok antar cewek. Jadi semua sama, syuting juga sama syuting, poin juga sama poin juga sama. Jadi treatment latihannya saja yang agak berbeda dari cowok dan cewek, tapi untuk saat kompetisi sama semuanya. Oke. Kemudian jika ada mahasiswa baru nih Mas yang ingin ikut UKM ini, apakah ada syarat tertentu untuk masuk, klasifikasinya atau apa? Kalau untuk syarat tertentu kebetulan tidak ada, tetapi ketika mau masuk ke UKM ini cuma satu, yaitu niat. Sudah itu aja cukup. Kalau kita nggak niat tapi kita disuruh-suruh pasti nggak bisa bakal nanti jadi. Kalau kita nggak niat, kalau kita niat bagaimanapun caranya pasti kita bisa nanti. Jadi kuncinya cuma satu, niat untuk kita bergabung di UKM. Ya, jadi ikut UKM itu harus dilandasi dengan niat yang kuat ya. Niat untuk belajar, niat untuk berprestasi. Jadi kalaupun cuma ikut-ikutan dan tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas ingin belajar, nanti ya pasti ilmunya tidak akan terserap dengan baik, akan sia-sia. Cuma buang-buang tenaga gitu ya Mas ya. Oke, kemudian treatment atau pola latihan yang diberikan untuk para mahasiswa baru yang belum pengalaman sama sekali mengenai olahraga pentang di awal-awal, mungkin pengenalannya seperti apa? Ya untuk pengenalan untuk mahasiswa baru yang belum sama sekali mengenal petang, kita melatihnya cuma dari angan-angan. Jadi tanpa ada besi atau bola besi. Jadi kita cuma pakai angan-angan, tangan seperti megang bola aja. Jadi kita cuma pakai bayangan ayunan, cara megang bola. Ketika itu sudah fase atau sudah mahir, baru kita masuk ke pakai bola. Seperti itu Mas. Jadi pengenalannya masih pakai angan-angan. Selesai angan-angan baru kita masuk pakai media. Pakai bola besinya itu tadi. Jadi supaya kita memudahkan anak baru yang baru masuk atau mahasiswa yang baru gabung di UKM Petang ini. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa ya. Semuanya bila mana dilakukan secara sungguh-sungguh pasti bisa dan pasti memperoleh hasil yang maksimal seperti itu. Seperti Mas Imam ini dulu kan background olahraganya lari. Tapi beliau bisa berangkat ke Malaysia dengan pentang Q, bukan dengan larinya gitu ya. Jadi harus sungguh-sungguh begitu. Kemudian ilmu apa sih Mas yang diperoleh selama mengikuti UKM pentang ini? Selain ilmu olahraga pentang tentunya ilmu lain. Untuk saya sendiri ya keuntungan masuk UKM petang ini saya bisa seperti mempersiapkan diri ketika ada jadwal untuk wawancara
jadwal untuk apa, yang khususnya untuk olahraga ini, saya bisa mendapat keuntungan seperti saya mendapatkan ilmu baru untuk bertemu dengan orang baru. Jadi untuk saya sendiri, jadi saya bisa, saya dapat ilmu baru ini untuk menemui wawancara sama orang baru, kumpul sama orang baru dalam kegiatan apapun. Jadi selain olahraga, banyak ilmu yang didapat di UKM Pentang ini, Mas. Ini tidak hanya linear mengenai olahraga saja yang dipelajari, tapi ilmu-ilmu lain juga dipelajari di UKM Pentang ini ya. Jadi jangan khawatir rekan Unesa semuanya, bila mana ingin belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi dengan baik, bersharing-sharing dengan para atlet-atlet profesional dari Pentang, bisa masuk di UKM Pentang Q Unesa ini. Ya. Kemudian dari tahun ke tahun pasti dari UKM Pentang sendiri mengikuti berbagai macam kompetisi ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan kompetisi-kompetisi yang pernah diraih, kemudian prestasi-prestasi yang pernah diraih juga. Alhamdulillah di Pentang Q Unesa ini kita dapat medali banyak di tahun 2016 menuju 2018. Kita berhenti medali di tahun 2019 sampai sekarang. Di tahun 2016 sampai 2018 itu kita dapat medali banyak. Salah satunya di kejuaraan NYR di Bali yang pertama kali. Kemudian Bogowonto, Jawa Tengah, sama Jakarta kita dapat ketika kejuaraan mahasiswa kita dapat 2 medali perunggu. Jadi kita banyak medali, cuma belum dapat medali emas untuk Unesa sendiri. Mudah-mudahan kedepannya bisa memperoleh emas gitu ya Mas. Amin. Banyak kompetisi yang diikuti. Mungkin dari UKM atau dari Unesa sendiri pernah mengadakan kompetisi sendiri untuk olahraga Pentang ini? Ya, kalau di Unesa sendiri pernah mengadakan, kalau nggak salah 3-4 kali. Terakhir kemarin di Snatalis Unesa. Kejuaraan yang di Unesa, tapi yang juara bukan dari Unesa. Yang juara dari luar Unesa. Dari luar Unesa. Tapi yang menyelenggarakan dari Unesa. Ya. Mungkin dari berbagai event kompetisi yang pernah diikuti oleh tim Pentang Q Unesa ini, mungkin yang paling besar atau paling berprestasi itu di tahun berapa dan di event apa Mas? Di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu ketika itu waktu kejuaraan internasional daerah Jakarta kalau nggak salah. Kita mendapat perak kalau nggak perunggu itu. Tahun 2017. Yang diwakili sama Husnul Anam sama Ferry. Tahun 2017. Iya. Eventnya internasional. Internasional kita dapat perak. Untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi itu mungkin seperti apa? Dari latihannya, dari persiapan atletnya dan lain sebagainya mungkin bisa diceritakan. Kalau mempersiapkan diri, kita tetap latihan. Di samping latihan itu kita pasti dikasih arahan sama pelatih. Jadi kita mentalnya tetap diberikan sama pelatih. Jadi tidak pernah takut ketika latihan dan turnamen. Jadi ketika latihan, teman itu semua dianggap lawan. Jadi nggak ada yang teman. Kita latihan tetap serius. Sama saja sama seperti ketika kita turnamen. Jadi tidak ada yang menyamakan kita latihan itu teman. Jadi semua lawan. Di luar lapangan kita baru teman. Jadi persiapan mental juga karena menghadapi event internasional di tahun itu. Ya, baik rekan Indonesia, masih banyak yang akan kita bincangkan dengan Mas Imam dari UKM Pentang Q Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Radio Unesa, informasi, edukasi, prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Mas Imam, dari cerita Mas Imam tadi, dari proses latihannya, mengikuti kompetisi dan lain sebagainya, tentunya tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah berkuliah ya Mas. Nah. Mungkin Mas Imam bisa berbagi tips kepada rekan Unesa semuanya, bagaimana membagi waktu atau manajemen waktu antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan di UKM, seperti itu. Untuk saya sendiri, ketika saya manajemen waktu, saya membagi waktu itu 3 kali, yaitu 1 waktu kuliah, waktu latihan, sama waktu tidur. Jadi tidur ini tidak boleh kurang dari 8 jam. Minimal lah masuk 8 jam. Lebih kurang dari 8 jam itu menurut saya kurang. Jadi istirahat saya masih terganggu kalau kurang dari 8 jam. Jadi pagi itu saya bangun, setelah bangun kira-kira pulang kuliah itu langsung membagi waktu sama latihan. Jadi ketika waktu latihan ya latihan, waktu istirahat juga istirahat. Jadi tidak ada yang sia-sia waktu saya untuk manajemen waktu ini. Jadi memaksimalkan waktu dalam satu hari itu tadi Mas ya. Iya Mas. Harus seimbang antara kegiatan perkuliahan, kegiatan di UKM, dan waktu istirahat itu yang terpenting ya. Karena merecharge energi untuk esok hari gitu. Jadi rekan Unesa, sesibuk apapun harus tetap mempertimbangkan waktu istirahat kalian ya. Jadi harus pandai-pandai membagi waktu. Lambat laun kalian akan menyesuaikan kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain-lain yang ada di perkuliahan ini. Karena secara garis besar sekolah dan kuliah itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi mungkin kalian akan mulai beradaptasi dengan kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya hingga nanti akhirnya bisa menjadi mahasiswa seutuhnya gitu ya. Baik, di masa pandemi ini Mas Imam, nah, dari UKM Pentang sendiri untuk melakukan perekrutan atau merekrut para anggota baru itu seperti apa? Karena bisa diketahui kalau di tahun-tahun sebelumnya ada Expo UKM dan lain sebagainya saat PKKMB. Tahun ini tampaknya sedikit berbeda karena ada pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari UKM Pentang sendiri untuk proses open recruitment atau menerima anggota baru itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk saat ini kan saat pandemi Mas. Kita menampilkan video kalau untuk merekrutmen mahasiswa baru untuk ikut gabung bersama kita. Jadi kita menampilkan video sedikit atau video singkat dari tampilan-tampilan latihan, tampilan-tampilan kejuaraan di Petang Unesa ini. Jadi kita untuk merekrutmen mahasiswa baru ini via online, yaitu memberikan video, tampilan video, nanti sama anggota-anggota nanti dikirim video-video ataupun kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti dan prestasi yang pernah didapat dari UKM Pentang Unesa ini. Untuk mengenal lebih jauh mengenai UKM Pentang Unesa, mungkin ada sosial media atau platform lain yang bisa digunakan untuk kepo-kepoin mengenai UKM Pentang Unesa ini, bisa disampaikan? Kalau sosmed ada, IG terutama. IG. Kalau IG-nya ada ada yaitu namanya Unesa_Petangku Club. Di situ nanti kita akan menampilkan beberapa latihan, beberapa kejuaraan, dan beberapa perolehan medali yang kita dapat. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru ketika mau ikut gabung di UKM Petangku ini, sharing atau cari browsing di IG Unesa_Petangku Club. Di situ nanti ada banyak kegiatan yang kita share, kejuaraan yang kita share, dan perolehan medali yang kita dapat nanti. Untuk adik-adik jangan khawatir untuk ketinggalan info. Nanti bisa cari di IG ya tadi Unesa_Petangku Club. Di situ kita akan tampilkan semua kegiatan kita.
Jadi untuk rekan Unesa semuanya bisa kepo-kepo lebih jauh mengenai UKM Pentangkio Unesa tentunya di official Instagramnya @unesa_pentangkio club ya. Jadi rekan Unesa semuanya bisa kepo-kepoin di situ, bisa tanya-tanya via DM juga Mas ya. Ya. Nanti bisa dijawab langsung dari admin Instagramnya mengenai Pentangkio Unesa ini lebih jauh lagi. Jadi kalaupun rekan Unesa punya pertanyaan yang belum terwakili saat saya berbincang-bincang dengan Mas Imam ini, nanti bisa langsung DM di Instagram. Kalau kalian punya niat kemauan, bisa langsung bergabung di UKM Pentangkio Unesa, gitu ya. Oke, Mas Imam, bisa disampaikan nih ajakan untuk rekan Unesa semuanya, para mahasiswa baru untuk bergabung bersama UKM Pentangkio Unesa ini. Silahkan. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswa baru jangan pernah takut untuk ikut UKM yang lain ataupun UKM yang lainnya. Jadi setiap UKM itu ada peluangnya masing-masing. Kalau peluang dari UKM Petangku ini, kita bisa mendapat cepat medali karena kita ada beberapa kejuaraan di 1 bulan. Jadi kita kejuaraan itu setiap bulan ada 2-3 kali. Jadi jangan khawatir untuk mendapat medali ataupun bisa bertanding. Jadi peluangnya kita di UKM Petangku ini kita bisa mendapatkan medali banyak karena kita setiap bulan itu ada kejuaraan 2-3 kali. Jadi peluang berprestasinya sangat besar, Sangat besar. sangat terbuka lebar untuk rekan Unesa semuanya yang ingin menekuni olahraga pentang menjadi cabang olahraga yang kalian minati dan untuk berprestasi tentunya untuk Unesa maupun untuk nusa bangsa ini. Ya, baik Mas Imam, terakhir nih. Biasanya kalau bertanding ada jargon-jargon atau slogan-slogan yang membakar semangat ketika bertanding. Mungkin ada slogan tertentu dari Pentangkio Unesa ini? Kalau di Petangku ada sih. Mm-mm. Salah satunya ketika kita kejuaraan yang kita pakai yaitu Petangku Unesa jaya 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 luar biasa. Oke, saya memberi apa-apa, Mas Imam menjawab ya. Siap. Apa-apanya Pentangkio Unesa gitu ya? Ya. Oke, rekan Unesa juga ikutan boleh ya. Pentangkio Unesa. Jaya 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 luar biasa. Oke, terima kasih Mas Imam sudah hadir di studio Radio Unesa. Rekan Unesa semuanya, itu dia bincang-bincang saya mengenai UKM Pentangkio Unesa bersama Mas Imam selaku Ketua Masa Bakti 2019-2020. Untuk kalian semuanya yang ingin bergabung bersama UKM Pentangkio Unesa, bisa langsung cek Instagramnya @unesa_pentangkio club ya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai UKM dan olahraga Pentangkio itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Mufti Isor pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.